Oke, berikutnya tentang file system di sistem Linux. Di sistem Linux ini ada beberapa jenis file system yang bermacam-macam dan beberapa variasi dalam hal kecepatan, fleksibilitas, keamanan, ukuran, struktur, logika, dan banyak lagi. Nah, administrator ini bisa memutuskan file system apa yang cocok untuk sistem operasi yang dipakainya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis file system yang umum ditemukan dan didukung oleh sistem operasi Linux. Nah, yang pertama ini adalah ext2 atau extended 2, second extended file system. Ini adalah extended yang paling umum yang ditemukan di beberapa distro Linux. File system ini bisa digunakan untuk membaca dan menulis storage media berbasis flash atau flash disk dan seterusnya. Nah, extended 2 ini sekarang sudah dilanjutkan dengan Tired Extended File System atau Extended 3. Ini file system jurnal yang dirancang untuk meningkatkan file system Extended 2 yang sudah ada sebelumnya. Jurnal atau log ini adalah fitur utama yang ditambahkan ke Extended 3. Ini adalah teknik yang digunakan untuk meminimalkan risiko kerusakan file system jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. File system ini akan menyimpan log dari semua perubahan yang dibuat. Nah, jika tiba-tiba komputer mati sebelum adanya perubahan yang terjadi atau perubahan belum selesai. Nah, jurnal atau log ini bisa digunakan untuk memulihkan atau memperbaiki problem apapun yang dibuat oleh kerusakan tersebut. Nah, ukuran maksimal ya dari file system ini adalah 32 terabyte satu file system atau satu partisi. Kemudian for extended file system ini dibuat berdasarkan dari extended tree sebelumnya. Nah, di extended tree ini pengembang itu meningkatkan ukuran file yang didukung, namun pengembang dari file system ini ternyata khawatir tentang problem stabilitas yang ada di extended tree. Jadi extended for ini merupakan extension dari extended tree yang menambahkan fitur untuk problem stabilitas. NFS atau Network File System. Ini adalah file system berbasis jaringan, memungkinkan adanya akses file melalui jaringan. Dari sudut pandang user, tidak ada perbedaan antara mengakses file yang disimpan di lokal atau di jaringan. NFS ini adalah standar open ya, yang memungkinkan siapa saja untuk mengimplementasikan file system ini. Kemudian CD file system, ini dibuat khusus untuk file system di media optik atau disk. Kemudian yang ciri khas dari Linux ini adalah swap file system. Ini adalah file system yang digunakan oleh sistem operasi Linux ketika kehabisan RAM. Jadi ketika RAM yang dipakai atau yang ada di komputer habis, kernel akan memindahkan isi dari RAM yang tidak aktif ke partisi swap yang berupa storage atau hard disk. Nah, meskipun partisi swap ini bisa berguna untuk komputer Linux dengan jumlah memori yang terbatas, namun partisi ini tidak boleh dianggap sebagai solusi utama dari ukuran RAM yang dibutuhkan. Karena partisi swap ini posisinya ada di storage atau hard disk yang baca tulisnya memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah dibanding dengan kecepatan baca tulis RAM. Selain ini juga sistem Linux juga memiliki beberapa jenis file system yang tergolong baru seperti battery file system dan sebagainya. Nah, kemudian selain file system yang khusus untuk Linux, Linux juga mampu membaca file system lain, misalnya HPS Plus atau Hierarchical File System Plus. Ini adalah file system yang digunakan oleh Apple di komputer Macintosh-nya. Nah, karena Linux ini menyertakan modul untuk memasang HFS Plus untuk operasi baca tulis di file system tersebut. Kemudian Apple File System, ini sistem berkas atau file system yang diperbaharui yang digunakan oleh perangkat Apple dari PS Plus. Nah, ini memberikan enkripsi yang kuat dan optimal untuk flash dan SSD. Kemudian MBR, ini posisinya di sektor pertama dari partisi. MBR ini akan menyimpan semua informasi tentang cara file system itu diatur. MBR dengan cepat menyerahkan kembali ke fungsi loader yang memuat sistem operasi. Nah, dalam sistem Linux itu dikenal istilah mounting. Ini adalah istilah yang digunakan untuk proses menetapkan direktori ke partisi dari file system. Nah, setelah operasi mounting ini berhasil, pemasangan ini berhasil, maka file system yang akan kita gunakan ini bisa diakses melalui direktori yang sudah ditentukan. Jadi, direktori yang setelah kita tentukan tersebut, itu kalau kita buka isinya adalah file-file dan direktori dari file system partisi tersebut. Nah, ini adalah contoh output perintah
MON yang dikeluarkan di Cisco CyberOps Virtual Machine. Linux ini menggunakan izin akses file untuk mengatur sistem dan menentukan batasan di dalam komputer. Nah, setiap file di Linux memiliki izin akses untuk file tersebut, yang menentukan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pemilik file, kemudian user-user dalam grup, atau yang satu grup dari pemilik file, dan user lain atau orang lain terhadap file tersebut. Nah, hak akses izin ini menentukan file tersebut apakah bisa dibaca, ditulis, atau dijalankan, atau tidak. Untuk melihat izin akses dari sebuah file atau beberapa file, kita bisa menggunakan parameter min_l ya, dari perintah ls. Nah, ini contoh output dari perintah ls spasi min_l yang memberikan banyak informasi tentang sebuah file. Ini contohnya file space.txt. Nah, kolom pertama ini menampilkan izin dari file space.txt, kemudian kolom kedua menentukan jumlah hard link atau menunjukkan jumlah hard link ke file tersebut. Kemudian yang bagian ketiga dan keempat ini menampilkan masing-masing user dan grup yang memiliki file tersebut. Kemudian bagian kelima ini menampilkan ukuran file dalam byte. Di sini file ini memiliki ukuran 253 byte ya. Kemudian kolom ke-6 menampilkan tanggal dan waktu modifikasi terakhir, kemudian yang terakhir adalah menampilkan nama dari file tersebut. Tanda hubung min di awal karakter izin akses ini menandakan bahwa file tersebut adalah file. Ya, kalau directory itu akan diawali dengan huruf D. Kemudian karakter pertama yaitu RWX menunjukkan izin akses terhadap user pemiliknya. Kemudian yang menandakan bahwa user tersebut ini user analis maksudnya ini memiliki akses terhadap file tersebut untuk bisa membaca, menulis, dan running atau menjalankan file tersebut. Kemudian sekumpulan karakter berikutnya ini adalah izin akses untuk grup yang diikuti oleh user analis. Nah, di sini tertulis RW-min. Nah, berarti grup tersebut atau user-user dalam grup tersebut memiliki akses terhadap file untuk bisa membaca dan menulis, ya, tapi tidak bisa running. Kemudian kumpulan karakter berikutnya adalah R-min-min, yang artinya hanya bisa membaca saja. Jadi user-user yang di luar grup ini hanya bisa membaca file tersebut, tapi tidak bisa mengubah isinya, apalagi sampai merunning file tersebut. Nah, selain menggunakan kode RWX tadi, izin akses ini juga bisa dibaca dengan menggunakan mode oktal atau nilai oktal untuk menentukan izin. Di tabel ini menunjukkan izin akses dari nilai oktal dari 000 sampai 111 atau 7. Ini juga pernah diajarkan di sistem Linux, mungkin lebih detail bisa dibaca kembali. Yang perlu diketahui adalah izin akses file ini adalah aturan dasar dari Linux yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Satu-satunya user yang bisa mengesampingkan ya, izin akses file ini adalah user root. Ya, jadi kalau kita login sebagai root, kita bisa mengakses apapun tanpa perlu memperhatikan izin akses file yang ditentukan. Bahkan user root itu bisa mengubah izin akses dari semua file yang ada. Kemudian dalam sistem Linux terdapat file yang dikenal dengan istilah hard link. Ini adalah file yang menunjukkan ke lokasi yang sama dengan file aslinya. Nah, untuk membuat hard link, kita bisa menggunakan perintah ln. Argumen pertama adalah file yang ada, dan argumen kedua adalah file yang baru. Nah, file yang baru ini akan menjadi hard link yang menunjuk ke file yang sudah ada sebelumnya. Jadi file hard link ini akan menautkan ya, atau mengeling ya ke file yang ada sebelumnya. Ya, dengan menggunakan perintah ls-l kita bisa melihat jumlah hard link ya yang menautkan ke file tersebut atau yang bertautan dengan file tersebut. Nah, ketika kita mengubah file hard link-nya, maka file aslinya juga akan ikut berubah. Nah, ini fungsi dari hard link. Kemudian ada symbolic link atau soft link atau symlink. Nah, ini mirip dengan hard link yang akan menerapkan perubahan pada file aslinya. Nah, untuk membuat symbolic link, perintahnya sama, ln, hanya saja ditambahkan dengan opsi -s, yang menunjukkan bahwa itu adalah symbolic link. Nah, di tabel ini ditunjukkan beberapa
perbedaan ya atau manfaat dari hard link dan symbolic link ini juga pernah dibahas di sistem operasi ya. Nah, symbolic link ini bisa menautkan ke file di luar file system, sedangkan hard link itu hanya di dalam file system yang sama.